Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di video ini saya akan membagikan kepada kita bagaimana penginjilan lintas budaya. Penginjilan adalah sebuah kosakata yang sangat umum yang dipercayai atau yang sudah menjadi bagian kehidupan orang Kristen. Ya. Jadi penginjilan ini adalah bagaimana kita menyampaikan Injil atau menyampaikan tentang keselamatan kepada orang-orang yang masih belum percaya kepada Yesus Kristus. Di video ini saya akan menjelaskan dasar atau bagaimana kita dalam menyampaikan Injil melalui lintas budaya. Dasar daripada Alkitab paling jelas di amanat agung itu bahwa Yesus telah menyampaikan atau telah memberikan perintah kepada kita bahwa kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah diselamatkan, kita membagikan, kita berbagi, kita sampaikan kebenaran, kita sampaikan tentang Yesus supaya mereka juga diselamatkan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 itu menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah memberi sebuah perintah bahwa pergilah kepada semua bangsa, seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi baptislah mereka. Jadi di ayat itu dijelas bahwa Allah menghendaki supaya semua kita manusia boleh diselamatkan dan kembali kepada Dia. Jadi ada beberapa alasan kenapa kita harus menyampaikan penginjilan. Yang pertama, bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang dapat diselamatkan. Percaya kepada Yesus, percaya pada jalan kebenaran itu, sehingga saya dan saudara-saudara bukan hanya itu yang diselamatkan, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengenal tentang kebenaran, tentang penyelamat itu, maka tugas kita sebagai orang percaya, kita beritakan tentang keselamatan itu. Yang kedua adalah kasih kepada Kristus dan sesama. Jadi alasan kenapa kita harus memberitakan Injil adalah bagaimana kasih kita kepada Yesus dan bagaimana kasih kita kepada sesama. Membuktikan bahwa kita sudah hidup di dalam Kristus, sudah sungguh-sungguh percaya Yesus, mengasihi Kristus, dan juga kita mengasihi sesama. Membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka kita juga mengasihi ciptaannya. Jadi pengertian penginjilan ada beberapa pandangan-pandangan para ahli atau teologi mengatakan bahwa penginjilan itu adalah untuk menghadirkan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus, sehingga semua orang akan datang kepada Yesus dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan juga ada menyatakan atau menyampaikan bahwa penginjilan sebagai pemberitaan Injil, kabar baik. Jadi semua pengertian penginjilan ini tertuju bahwa menyampaikan tentang Yesus, menyampaikan tentang keselamatan yang Yesus sedang kerjakan, dan supaya semua orang dapat diselamatkan dan dapat percaya kepada Dia. Konsep penginjilan lintas budaya itu adalah bagaimana kita sebagai seorang yang sudah percaya mampu menyampaikan Injil melalui lintas budaya, melalui bagaimana kepercayaan, bagaimana nilai-nilai atau adat istiadat atau tingkah laku yang digunakan sehari-hari pada suku tersebut di mana kita menyampaikan Injil. Kita harus memahami bagaimana karakter, kebiasaan-kebiasaan mereka. Lalu dengan itu
kita masuk dalam penginjilan. Pengertian dari penginjilan lintas budaya adalah melakukan penginjilan kepada mereka yang mempunyai budaya yang berbeda dengan si penginjil. Ya. Jadi kita menyampaikan Injil kepada orang yang berbeda dengan ada istiadat yang kita anut, ya, atau kepercayaan yang kita anut, sehingga dengan itu kita dimampukan dan kita juga boleh menyampaikan Injil itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Penginjilan lintas budaya ini dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu penginjilan lintas budaya dalam negeri dan penginjilan lintas budaya dengan di luar negeri. Jadi pastinya bahwa penginjilan lintas budaya dalam negeri itu bisa dikatakan bahwa itu di dalam negeri ada perbedaan ras, suku, dan budaya. Jadi kita mampu menyampaikan Injil dengan perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan budaya atau perbedaan suku dan kepercayaan yang dianut di dalam setiap suku yang sedang kita beritakan Injil itu sendiri. Ya, penginjilan lintas budaya di luar negeri itu berbicara tentang pelayanan pemberitaan Injil yang ditujukan kepada kelompok budaya atau komunitas tertentu, ya pastinya di negara lain yang berbeda dengan kita. Ya, kita mampu menyampaikan Injil dengan berbeda dengan negara yang kita. Memahami budaya adalah hal yang perlu kita harus miliki. Ya, kita harus memiliki sebuah pandangan yang benar tentang budaya. Ya, setiap orang memiliki budaya dan tidak seorang pun dapat dipisahkan daripada budayanya sendiri. Ya, jadi semua suku, semua kita mempunyai budaya, mempunyai kebiasaan, mempunyai tingkah laku, mempunyai adat istiadat. Ya, dengan itu, ketika kita mengetahui hal itu, maka kita memahami bahwa budaya itu sangat penting, ya, sangat penting untuk kita pahami. Untuk memahami hal ini, maka ada seorang teologi yang menyampaikan bahwa budaya memiliki 4 lapisan yang terdiri dari tingkah laku, nilai-nilai, kepercayaan, dan cara pandang dunia. Jadi dalam budaya ini ada pandangan-pandangan, ya, ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan. Yang pertama adalah tingkah laku, apa yang dibuat atau dikerjakan. Ya. Dalam memahami sebuah budaya, maka kita harus memahami dulu kenapa mereka melakukan itu. Ya, contohnya di Indonesia, ketika kita berjumpa dengan sesama, maka kita punya sebuah kebiasaan, kita harus salam, ya, salam satu dengan yang lain, saling menyapa. Itu budaya. Lalu ketika kita mengenal hal itu, maka kita juga bisa dengan itu kita memahami bahwa budaya itu sangat baik untuk kita terapkan. Nilai-nilai apa yang baik atau yang terbaik. Jadi ketika kita melihat bahwa memahami budaya itu sebenarnya standar tingkah laku itu atau nilai-nilai itu dari mana kita lihat. Ya. Jadi kita harus melihat bahwa apa yang baik atau yang terbaik. Jadi sebenarnya bukan berbicara tentang yang baik atau yang terbaik, tetapi ketika kita, ya, ada orang yang membutuhkan kita, bukan kita melakukan yang terbaik atau apa yang baik, tetapi apa yang sedang mereka butuhkan di sana. Ya. Jadi oleh karena itu, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami setiap budaya-budaya itu sendiri. Kepercayaan, apa yang benar, nilai-nilai merupakan refleksi dari kepercayaan. Ya. Jadi dengan kita menilai apa yang mereka
percayai, apa yang mereka percaya. Ya. Dengan itu kita bisa melihat bahwa mereka sedang percaya seperti ini. Cara pandang dunia, apa yang terjadi? Jadi pandang dunia adalah keyakinan dan seseorang berfungsi sebagai lensa tafsir terhadap kenyataan dan penuntun menuju suatu keputusan. Ya. Bagaimana mereka memandang sesuatu. Ya. Bagaimana mereka memandang hal-hal yang kaitannya dengan tafsiran-tafsiran, bagaimana contohnya ketika menanam tanaman, ya, harus ada waktu-waktunya. Ya. Jadi dengan itu kita boleh masuk di sana bahwa Tuhan, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, semua hari itu baik. Injil dan budaya. Jadi dalam penginjilan lintas budaya ini sangat penting kita pahami bahwa dalam gerakan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh misionaris pernah terjadi perbedaan yang tidak jelas antara Injil dan kebudayaan. Jadi walaupun tidak mudah memberitakan penginjilan ini atau Injil ini, lalu dengan kita melakukan dengan lintas budaya, ini sangat mudah. Karena ketika kita melihat, memahami budaya-budaya mereka yang mereka percayai, lalu kita masuk di sana untuk memberitakan Injil itu sendiri. Ketika berhadapan dengan budaya, Injil sering menghadapi dua kemungkinan, yaitu menelan budaya atau budaya menelan Injil. Keduanya sama-sama mendatangkan kerugian. Jalan keluarnya adalah kita harus mampu berkontekstualisasi. Kita harus mampu menyesuaikan diri. Kita harus mampu memposisikan diri. Sehingga ketika kita melakukan penginjilan melalui lintas budaya, kita diterima. Karena kita sedang memposisikan diri dan sedang menyesuaikan diri dengan apa yang mereka percayai. Jadi untuk memahami atau menganalisis budaya agar tidak terjadi kekeliruan, para utusan Injil harus menganalisis budaya sesuai dengan tahapan-tahapannya, ya, sehingga ada peluang untuk membuka pintu masuk bagi Injil itu sendiri. Yang pertama adalah tahapan fenomenologis. Tahapan ini hanya melihat fenomena dari permukaan saja. Dalam ilmu alami kita menyelidiki fenomena dari pengalaman panca indera. Jadi kita menyelidiki bagaimana orang dalam memandang sesuatu. Sebab ini merupakan kerangka untuk kita mengerti kepercayaan dan tingkah lakunya. Ya. Jadi kita melihat atau bagaimana mereka memahami sebuah pandangan. Ya, jadi kalau mereka berkata bahwa penyakit cacar disebabkan oleh suatu roh atau karena kutukan nenek moyang, maka jawaban itu akan diterima sebagaimana adanya. Pendekatan emik akhirnya hanya akan menghasilkan pikiran naif dan relativisme kebudayaan. Tidak ada yang mutlak dan tidak benar secara universal. Jadi dengan itu kita melihat bahwa apa yang menyebabkan orang itu sakit akhirnya. Ya, dengan itu kita basuh pada Injil bahwa manusia ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka manusia itu sudah rusak hubungan dengan Tuhan. Dengan itu kita akan masuk bahwa makanya manusia itu mengalami sakit penyakit. Lalu dengan itu kita mampu menyampaikan bahwa ada keselamatan, ada Allah yang menyembuhkan setiap penyakit kita yang kita alami. Tahap
ontologis. Pada tahap ini kita berusaha menggali fenomena lebih dalam lagi untuk mengetahui realita yang sebenarnya. Ya. Jadi dengan ini, tahap-tahap ini kita melihat apa yang sebenarnya yang terjadi, yang mereka sedang percaya itu. Tahap misiologis. Dalam pelayanan lintas budaya, kita harus menghadapi perbedaan antara pendekatan emik dan etik. Ya, misalnya ada kultur yang membenarkan pembunuhan anak, tetapi berdasarkan Alkitab kita menegaskan bahwa perbuatan itu sebagai dosa. Ya, makanya kita perlu belajar, perlu pengetahuan yang benar tentang Alkitab. Jangan sampai juga kebudayaan-kebudayaan mereka, maka Injil ditelan. Jadi kita harus berpegang teguh pada prinsip kebenaran, yaitu Alkitab. Ya, tolak ukur daripada kebenaran itu adalah Alkitab. Jadi kita mampu menyampaikan kebenaran berdasarkan kebenaran itu sendiri, yaitu Alkitab. Petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Ada 8 petunjuk bagi misionaris yang ingin melakukan pelayanan misi kontekstualis lintas budaya, yaitu Alkitab harus menjadi otoritas final. Ya, Alkitab itu sebagai dasar hidup atau pegangan hidup untuk memberitakan Injil. Yang kedua adalah elemen. Ya, Injil harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. Ya, makanya saya sampaikan tadi, jangan sampai budaya menelan Injil, tetapi biarlah Injil itulah yang akhirnya budaya itu dikikis dia. Hal-hal yang kaitannya tidak benar, hal-hal yang kaitannya bertentangan tentang Alkitab, maka Injil itu masuk, maka itu akan dikikis oleh Injil itu sendiri. Pemimpin lokal perlu berada di garis depan dalam refleksi hasil-hasil formulasi, teologi, kontekstualisasi, struktur gereja, dan metode penginjilan. Ya, ini juga harus kita pahami bersama. Formulasi teologi perlu dibangun berdasarkan informasi refleksi teologi yang sebelumnya dan menjadi tahap atau bahan dialog dengan komunitas Kristen yang lebih luas untuk menolak bidat sinkretisme. Ya, makanya perlu juga pemahaman teologi yang benar, sehingga kita akhirnya mampu membuka aib-aib daripada bidat-bidat atau penyesat-penyesat yang sedang juga atau pernah masuk di dalam suku tersebut di mana kita memberitakan Injil. Sinkretisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal. Ya, makanya saya bilang tadi bahwa kita mempunyai pemahaman yang benar tentang teologi, sehingga kita mampu menolak itu bidat-bidat yang pernah masuk di mana kita memberitakan Injil. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh misionaris. Ini perlu juga bahwa sebagai seorang misionaris kita harus mampu menahan diri, kita punya sebuah pengendalian diri sehingga kita tidak mudah terbawa arus, tetapi kita punya hikmat dari Tuhan. Ya, instrumen yang tepat diperlu untuk menganalisis konteks sosial budaya masyarakat setempat. Kita juga harus mampu melihat ya konteks sosial mereka bagaimana, budaya mereka bagaimana di sana. Sebuah model kontekstualisasi yang menyeimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya harus dilakukan. Ya, makanya saya sampaikan tadi bahwa ini perlu kita pahami bahwa sangat-sangat penting. Tolak ukur daripada kebenaran adalah Alkitab. Apapun ceritanya, kembali pada Alkitab, kembali pada kebenaran itu sendiri. Jadi menjadi seorang penginjil lintas budaya adalah sebuah respon tentang panggilan Allah sekaligus merupakan sebuah keputusan besar. Ya, ini sangat tidak mudah untuk dilakukan.
Tetapi kalau kita sudah hidup benar-benar pada kebenaran, hidup benar-benar pada penginjilan itu sendiri, maka Tuhan memampukan kita. Bukan kita yang kuat, tapi Tuhan kita yang kuat, dan itu yang memampukan kita dalam memberitakan Injil melalui lintas budaya. Menjadi seorang penginjil lintas budaya bukanlah seorang wisatawan yang sedang berwisata. Ya. Jadi seorang wisatawan hanya berkunjung sementara waktu saja. Ya. Tetapi ia tidak berkewajiban mengubah dirinya dan mengadopsi budaya daerah yang dikunjunginya. Ia tidak berkepentingan dengan kerohanian mereka. Ia hanya berkunjung saja. Jadi jelas ya bahwa seorang penginjil lintas budaya ini bahwa dia mempunyai sebuah kewajiban. Apa kewajibannya? Dia harus memposisikan diri, dia harus memahami budaya di mana dia memberitakan Injil. Dan tujuannya adalah membawa orang pada keselamatan. Membawa orang kepada Tuhan untuk diselamatkan. Jadi jelas ya bahwa sebagai seorang penginjil punya perbedaan dengan yang lain. Pelayanan lintas budaya adalah tantangan yang cukup rumit dan berat. Ya, ini sangat-sangat cukup rumit dan berat. Oleh sebab itu, maka kita harus memahami hal-hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kita harus belajar banyak tentang sifat, tentang bahasa, dan cara hidup suku itu. Ya, di mana kita memberitakan Injil, kita harus belajar tentang sifat-sifat mereka bagaimana, bahasa-bahasa mereka bagaimana, cara hidup mereka bagaimana, sehingga ketika kita menyampaikan Injil, kita tidak ditolak, tetapi kita diterima dengan cara mereka berpikir. Oleh karena itu, maka kita bergaul secara biasa dengan menggunakan bahasa Indonesia saja, maka banyak orang tidak mengerti maksud dan tujuan kita. Nah, itu tadi. Jadi dengan kita hanya menggunakan bahasa kita sendiri, itu tidak terlalu bagus dia. Ya, tidak terlalu mereka pahami. Tetapi kalau kita belajar tentang bahasa mereka, sifat mereka, kita diterima dan dimudahkan mereka untuk mengerti apa yang kita sampaikan ketika kita menggunakan bahasa mereka. Oleh karena itu, di video ini Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa penginjilan lintas budaya ini sangat-sangat perlu untuk kita pahami dan belajar bersama, bahwa kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai orang yang sudah hidup pada kebenaran, kita mampu menjadi pelaku-pelaku pada kebenaran itu. Kita harus menjadi orang-orang yang dipakai, orang-orang yang menjadi membawa dampak positif dimanapun kita berada. Jadi ketika kita menyampaikan kebenaran lewat lintas budaya, kita diterima dan mereka boleh dimudahkan untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena kita menggunakan gaya mereka, kita menggunakan cara mereka berpikir, kita menggunakan bahasa mereka, dan kita diterima dan nama Tuhan di sana dimuliakan. Nah, oleh karena itu juga kita perlu ada hikmat. Ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang bertentangan tentang firman, maka mintalah Tuhan untuk memberi sebuah jalan keluar. Makanya ada tadi perlu hikmat itu sendiri. Oleh karena itu di video ini, untuk belajar tentang lintas budaya itu sangat penting dan sangat-sangat penting untuk dipahami sebagai seorang penginjil, bahwa kita semua banyak cara kita di dalam menyampaikan keselamatan, menyampaikan tentang Yesus, pastinya tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan membawa orang kepada Yesus Kristus. Sekian video yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.